Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jadi di video kali ini kita akan lanjut membahas latihan soal TIU, analogi atau hubungan dua ya atau tiga kata. Nah, bagi kamu yang baru saja menemukan channel ini atau baru saja menonton video ini, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, karena channel ini akan membahas ya secara detail ya persiapan tes ya, dimana salah satunya adalah tes SKD CPNS. Oke, langsung saja kita ke soalnya. Nah, seperti biasa Anda bisa pause terlebih dulu videonya ya, kemudian tentukan jawaban, lalu kemudian bandingkan dengan jawaban yang sudah ditentukan pada video yang Anda simak. Oke, langsung saja ya. Di sini ada dua kata. Yang pertama adalah keris ya, kemudian kedua yaitu Jawa. Nah, kira-kira apa ya hubungan dua kata berikut ini? Nah, jadi seperti yang kita ketahui bahwa keris itu adalah apa? Nama senjata tradisional ya. Nah, jadi hubungannya adalah nama ya senjata tradisional ya kan? Dari apa? Yaitu dari masyarakat Jawa gitu. Nah, jadi kita lihat opsi yang A, badik ya. Apakah benar badik itu adalah nama senjata tradisional dari masyarakat Bali? Ya, tentu saja tidak ya, bukan. Sehingga A bukan jawaban yang tepat. Nah, kemudian yang B ini kebalik ya. Harusnya nama senjatanya terlebih dahulu, barulah nama daerahnya ya, nama daerah atau masyarakatnya. Sehingga yang B juga keliru karena katanya terbalik. Kemudian yang C, kujang Sunda. Nah, apakah benar kujang itu adalah nama senjata tradisional khas masyarakat Sunda? Nah, ternyata benar ya. Jadi yang C ini kita simpan dulu sebagai jawaban. Kemudian yang D, pisau ya. Apakah benar senjata tradisional yang ada di dapur? Ya, tentu saja tidak ya. Harusnya ini bukan pisau ya. Pisau itu terlalu umum ya, bukan senjata tradisional, dan dapur pun tentunya bukan masyarakat yang ada di Indonesia tapi nama tempat ya. Lanjut, Aceh roencong. Nah, ini kebalik juga ya seperti yang B tadi. Nah, sehingga jawabannya tepat itu adalah yang C. Nah, bagaimana teman-teman, jawabannya benar atau benar ya? Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Becak kendaraan. Oke, becak kendaraan. Nah, ini jelas ya, becak itu adalah salah satu jenis ya kendaraan ya, atau bisa juga sebenarnya becak itu adalah bagian ya, bagian dari kendaraan. Nah, kita cek dari yang A, gadis ya itu adalah salah satu jenis orang ya, atau bagian dari orang. Nah, tentu saja benar ya yang A, kita simpan dulu. Kemudian yang B, bengawan ya itu adalah salah satu jenis sungai atau bagian dari sungai. Nah, kalau misalnya yang kiri ini adalah Bengawan Solo, yaitu tepat ya. Bengawan Solo yaitu adalah salah satu jenis sungai atau bagian dari sungai. Hanya saja di sini dikatakan Bengawan saja ya. Nah, yang mana Bengawan itu dalam bahasa Jawa ya, kalau kita translatekan ke bahasa Indonesia itu artinya adalah apa? Sungai yang besar gitu kan. Nah, padahal kita di sini harus gunakan apa? Kata yang umum, menggunakan bahasa Indonesia ya, bukan bahasa daerah. Sehingga yang B saya rasa kurang tepat gitu ya. Kemudian yang C, guru murid ya. Apakah guru salah satu jenis murid? Ya, tentu saja tidak ya. Lanjut yang D, baja belati ya. Baja itu adalah salah satu jenis belati ya, keliru ya. Harusnya belati itu adalah salah satu jenis baja atau bagian dari baja. Jadi yang D kebalik. Kapal adalah salah satu jenis perahu ya, ini sama ya. Harusnya dua ini adalah salah satu jenis alat transportasi laut atau sungai. Nah, harusnya seperti itu. Jadi yang E juga keliru. Nah, dari sini kita ambil kesimpulan jawaban yang paling tepat itu adalah yang A. Nah, seperti itu. Oke, teman-teman sekalian ya, bagaimana ya? Kita lanjut ke soal berikutnya. Lelah ya, lelah istirahat. Nah, apa kira-kira kata hubungnya? Lelah istirahat. Nah, kalau lelah itu kan apa? Membutuhkan ya, membutuhkan istirahat. Jadi kalau misalnya orang lelah ya pasti membutuhkan istirahat. Nah, kalau gadis membutuhkan orang tentu saja tidak. Makan membutuhkan lapar, kebalik ya. Harusnya lapar membutuhkan makan gitu ya. Berolahraga membutuhkan sehat ya. Harusnya kan berolahraga supaya sehat kan gitu ya. Jadi yang C tentu saja tidak bisa dijadikan jawaban. Haus ya membutuhkan minum. Nah, tentu saja benar. Sakit membutuhkan obat ya. Nah,
Kalau sakit membutuhkan obat ini mungkin sebagai jawaban pengecoh ya. Kenapa? Sakit membutuhkan obat, padahal sakit itu tidak hanya membutuhkan obat, bisa juga sakit membutuhkan istirahat gitu ya. Nah, jadi yang E itu sebagai pengecoh dan teman-teman harus teliti gitu ya. Nah, kalau haus kan pasti minum ya kan, tidak mungkin istirahat ya, atau misalnya makan gitu tidak mungkin. Kalau sakit selain obat ya tentunya juga bisa istirahat gitu. Jadi yang E kurang tepat saya rasa. Jadi jawaban yang paling benar itu adalah yang D, haus minum. Oke, lanjut lagi ke soal berikutnya. Indonesia, Papua Nugini ya, Prancis. Oke. Nah, apa kira-kira hubungan antara Indonesia dan Papua Nugini gitu ya? Nah, jadi Indonesia itu seperti yang kita ketahui ya, pengetahuan umum sebenarnya, Indonesia itu apa? Bertetangga ya. Bertetangga dekat ya dengan Papua Nugini. Jadi Indonesia itu bertetangga dekat dengan Papua Nugini. Nah, artinya Perancis itu bertetangga dekat dengan daerah mana, dengan negara mana. Nah, kita harus tahu pengetahuan dasarnya itu ya. Apakah berdekatan dengan Inggris ya, atau bertetangga dekat dengan Inggris? Tentu saja tidak ya. Dengan Jerman bagaimana? Nah, iya ya, kalau Jerman. Jadi Perancis itu dia bertetangga dekat dengan Jerman ya, yang mana seperti yang kita ketahui bahwa Jerman itu terletak di timurnya Prancis ya. Jadi Jerman ini berada di timurnya Prancis gitu. Nah, sehingga yang tepat itu adalah yang B. Sedangkan Spanyol, Portugal dan Belanda itu tentunya tidak bertetangga dekat dengan Prancis. Jadi jawabannya yang B ya, yaitu Jerman. Oke, lanjut. Nah, lanjut lagi ke soal berikutnya ya, Pelangi Biang Lala ya. Nah, kalau misalnya teman-teman cari biang lala di internet itu munculnya malah wahana permainan ya. Nah, padahal ya yang tepat itu adalah pelangi itu adalah apa? Sinonim ya, sinonim dari biang lala ataupun sebaliknya ya. Silakan cari saja di KBBI. Pelangi dan biang lala itu memiliki makna kata yang sama. Dalam artian pelangi itu adalah sinonim dari biang lala dan sebaliknya gitu. Berarti kata penghubungnya itu adalah sinonim. Nah, kurus gemuk tentu saja bukan sinonim ya, ini antonim. Gelap terang juga antonim. Alpa lengah ya. Nah, alpa lengah ini sinonim ya. Nah, silakan cek saja di KBBI gitu ya. Oke, kita coba lihat dulu ya di KBBI. Nah, benar ya. Jadi alpa lengah ya itu memiliki kata yang serupa atau mereka ini adalah sinonim gitu. Jadi kita simpan. Banteng kerbau ya tentu saja bukan ya. Masinis nahkoda tentu saja juga bukan. Nah, jadi jawabannya paling tepat itu adalah yang C, alpa lengah. Nah, gitu teman-teman ya. Jadi silakan ya, untuk soal-soal seperti ini teman-teman harus banyak latihan soal ya, khususnya berkaitan dengan kata-kata yang tidak familiar gitu ya. Nah, oke. Dan sebelum membahas soal berikutnya ya, silakan bagi yang belum menonton berkaitan dengan soal TIU analogi kalimat ya ataupun kata, silakan saja cek link yang ada di deskripsi, karena di sana saya juga membahas berkaitan dengan soal analogi kalimat gitu. Oke, kita lanjut. Diagonal segi 4. Nah, gimana tuh diagonal segi 4? Nah, jadi mungkin gini ya, kita buat dulu deh gambarnya. Ini segi 4 ya, segi 4. Nah, kemudian ini diagonal. Nah, artinya diagonal ini memotong sama rata segi 4 ya kan, gitu. Jadi diagonal ini memotong rata segi 4 ya, entah jadi 4 bisa, jadi 2 juga bisa kalau diagonalnya hanya 1 gitu. Nah, sekarang kita lihat persegi panjang lebar. Nah, tentu saja bukan ya. Dan dilihat segi 4 itu kan bangun datar ya. Bangun datarnya itu harusnya ada di sebelah kanan, sedangkan yang A ini ada di sebelah kiri. Jadi yang A keliru, yang B juga di sebelah kiri ya, jadi keliru juga. Bujur sangkar di sebelah kiri, harusnya di kanan ya. Ingat, bangun datarnya harus ditulis di sebelah kanan. Yang C juga keliru. Trapesium jajar genjang, kedua-duanya bangun datar ya, padahal diagonal ini harusnya apa? Bentuknya garis gitu kan. Jadi yang D juga keliru. Diameter lingkaran. Nah, kita gambar dulu. Lingkaran benar ya, adalah bangun datar, kita tulis di kanan. Nah, ini lingkaran. Kemudian diameter itu kan memotong lingkaran di tengah-tengah sama rata. Nah, artinya yang paling tepat itu adalah yang E. Jadi diagonal itu memotong segi 4 sama rata, begitupun dengan diameter memotong lingkaran sama rata, sama ukurannya gitu. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Hiu laut ya, hiu laut. Gimana itu hubungan katanya?
Ya, hiu itu hidup ya, hidup di laut gitu. Kaktus hidup di gurun. Benar ya. Kita simpan dulu. Kaktus hidup di gurun. Hutan hidup di harimau, tentu saja bukan. Burung hidup di langit. Ya, burung terbang di langit, benar ya. Tapi kalau hidup di langit itu keliru atau kurang tepat ya gitu, karena ya namanya burung ya tetap hidup di apa, entah di pohon ya, entah di darat ya, yang pasti dia tidak hidup di langit gitu ya. Kemudian lanjut, darah hidup di bakteri, tentu saja tidak. Bunga hidup di taman. Nah sekarang gini ya, kita anggap aja misalnya ini bisa ya, bisa menggunakan kata penghubung yang sama. Bunga hidup di taman. Nah hanya saja di sini ya tidak detail ya. Coba perhatikan baik-baik. Hiu itu adalah apa? Salah satu jenis ikan dan jelas namanya hiu ya. Kemudian laut itu adalah tempat ya, salah satu tempat yang ada di bumi yaitu laut. Nah kaktus itu adalah salah satu jenis tanaman, jelas kaktus. Kemudian gurun itu adalah salah satu tempat yang ada di bumi. Nah bunga itu kurang detail ya. Bunga itu bunga apa ya kan? Nah kalau kaktus jelas ya jenis tanaman. Kalau bunga itu kan banyak lagi jenisnya gitu. Nah kemudian taman pun itu adalah memang bagian dari bumi ya, hanya saja cakupannya lebih apa ya, kecil gitu loh ya. Taman ya, entah taman rumah atau misalnya taman kota gitu kan. Nah jadi yang saya rasa kurang detail gitu ya, sehingga kita tidak bisa jadikan sebagai opsi jawaban, sehingga kita pilih saja yang A, kaktus gurun gitu. Oke lanjut, perbuatan ucapan. Oke. Nah, jadi perbuatan ini ya, perbuatan itu merupakan tindak lanjut ya. Nah, tindak lanjut dari ucapan. Jadi orang itu loh, kalau misalnya sebelum berbuat biasanya dia mengucapkan terlebih dahulu, atau dalam artian perbuatan itu merupakan tindak lanjut dari ucapan gitu. Nah, beras itu tindak lanjut dari nasi. Ya tentu saja tidak ya. Bukti ya tindak lanjut dari janji. Nah benar ini, bukti itu pasti harus didahului dengan janji atau merupakan tindak lanjut dari janji. Kita simpan dulu ya. Sakit tindak lanjut dari opname. Gimana ini? Sakit tindak lanjut dari opname, tentu saja bukan ini ya. Hutang tindak lanjut dari bayar. Ya ini kebalik ya, harusnya bayar itu adalah tindak lanjut dari hutang ya. Walaupun sebenarnya kurang tepat juga. Bayar itu kan bisa juga tindak lanjut dari membeli. Nah gitu ya. Jadi yang D kurang tepat. Sumpah tindak lanjut dari perwujudan. Ya. Harusnya perwujudan ya, tindak lanjut dari sumpah ya. Kebalik yang E. Nah, sehingga yang paling tepat itu adalah yang B ya. Jadi perbuatan, ucapan, bukti, janji gitu. Jadi B jawabannya. Oke, lanjut lagi ke soal berikutnya. Cepat laju. Nah, ini sinonim lagi nih kayaknya ya. Cepat sama laju itu kan sinonim. Nah, lambat sinonimnya apa? Lambat laun ya, bukan ya. Lambat laun itu kan dua kalimat yang biasanya dihubungkan. Jadi yang A bukan. Lambat mundur, tentu saja tidak ya. Lambat dengan mundur itu beda ya. Kita skip dulu yang B. Lambat melemah ya, lambat itu kan berkaitan dengan kecepatan teman-teman ya gitu. Jadi yang C juga keliru. Lambat berkurang ya, berkurang itu apanya yang berkurang, kecepatannya kah atau apanya, tidak jelas ya. Yang D ini kita skip juga. Lambat dengan pelan, nah ini jelas sinonimnya ya. Lambat itu adalah sinonim dari pelan ataupun sebaliknya. Jadi jawabannya adalah yang E. Nah seperti itu. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah Margaret Thatcher ini ya, Thatcher ya, Inggris. Nah ini silakan teman-teman yang jawab ya, kira-kira jawabannya apa, A, B, C, D atau E. Silakan tuliskan saja di kolom komentar ya pendapat teman-teman, jawaban teman-teman sekalian. Dan saya harapkan Anda juga menuliskan alasannya apa ya, atau hubungannya itu apa, agar ya kawan-kawan yang lain juga bisa melihat ya alasan Anda menjawab A, B, C
D ataupun E itu apa gitu ya, supaya bisa lebih mudah dipahami oleh kawan-kawan yang lain. Oke, mungkin seperti itu ya untuk video kita kali ini. Tidak terasa kita sudah sampai di ujung video ya. Tetap semangat bagi Anda sekalian yang akan tes ya di hari ini ataupun di hari beberapa hari kemudian ya. Tentunya manfaatkan waktu semaksimal mungkin untuk belajar ya, mempelajari hal-hal yang tentunya nanti sesuai dengan kisi-kisi yang ada di peraturan ya, peraturan SKD gitu ya. Jadi dibaca dulu kisi-kisinya sebelum teman-teman mempelajari materi-materi yang ada di YouTube gitu ya. Nah, kemudian tentunya selain latihan soal ya, dicoba juga untuk try out ya. Kenapa? Karena mungkin saja kita tuh sebenarnya bisa menyelesaikan soal. Nah, tapi karena kita mengelola waktunya kurang baik ya, akhirnya apa, soal-soal yang ada itu tidak bisa dikerjakan secara maksimal ataupun semuanya, sehingga kita kehabisan waktu. Bayangkan ya, soalnya itu ada 110 dan waktunya adalah 100 menit. Jadi kita harus mengerjakan kurang dari ya 1 menit ya satu soal gitu. Jadi memang harus banyak sering-sering latihan dan juga belajar bagaimana caranya mengelola waktu gitu. Oke, mungkin itu terima kasih banyak teman-teman sekalian sudah menonton video ini, dan teman-teman yang sudah subscribe ya, komentar saya sangat mengucapkan banyak terima kasih gitu ya. Tetap dukung channel ini ya, tetap berikan saran ke channel ini agar channel ini menjadi semakin baik gitu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.